Hello guys, welcome back to my channel, my brother ya. Jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan si John Itung. Oke teman-teman, di kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini, John Itung akan sharing kepada teman-teman, tepatnya review ya. Review LCD touchscreen iPhone 5s guys ya. Nah ini sebenarnya HP iPhone 5s ini dibawa pelanggan saya ke tempat saya, ke counter saya untuk minta gantikan LCD touchscreennya. Nah, dia beli LCD touchscreen sendiri, kemudian dia minta pasangkan sama kita. Nah, ini LCD touchscreennya yang lama, touchscreennya ini hancur bagian atas, tapi LCD-nya masih ada gambar, masih bagus ya. Nah, ini begini dia. Rusaknya bagian atasnya ini pecah-pecah kayak gitu. Kemudian dia order sendiri LCD, dia minta pasangkan di counter kami. Ya udah, ini udah kita pasang guys. Dia membeli di Shopee ya. Nah, di sini di Shopee saya juga nggak nanya, dia lagi nggak ada ini lagi pulang. Nah, saya juga nggak nanya dia beli di Shopee itu di toko mana, tapi saya ambil sebuah sampel karena rata-rata toko seperempat itu barang-barangnya kurang lebih saja sama. Nah, itu udah saya perhatikan di 3 tahun saya menjalankan usaha servis HP ini. Nah, kita asumsikan saja dia ngambil di sini ya. Bukan kita asumsikan dia ngambil di sini, barangnya sama maksudnya. Nah, di sini toko tempat saya biasa membeli, Global SPT Jambi. Nah, dia juga jual LCD iPhone 5s ini ya, udah terjual 591.000, ulasannya ini bintangnya 4,7, rata-rata bagus dan komentarnya positif. Saat saya membuka LCD-nya ini bentuknya sama, dan ini yang dibalik LCD-nya ini yang berwarna kecoklatan ini itu sama stikernya ini yang bening ini yang pelindungnya di sini itu. Nah, itu sama. Nah, jadi itu memang sama ya, walaupun dia beli di toko yang berbeda, itu sama saja barangnya ya. Itu guys, harganya 145.000. Nah, kemarin-kemarin saya pernah beli guys, harganya cuma 95.000. Nah, sekarang ini harga LCD naik signifikan pada tanggal ini 8 Mei, 8 Mei ya. Sebenarnya bukan 8 Mei, dari sebulan kemarin pun udah naik nih harga LCD ini guys ya. 145.000, naik sekitar 50%-an lah. Nah, ini barangnya sama, saya udah pastikan barangnya ini sama dan ini udah kita gantikan. Nah, saya review aja guys ya. Nah, bagaimana dengan LCD yang harganya 145.000 ini belum ongkir, dan sama ongkir ya kita rata-ratakan saja ya, itu 200.000. Bagaimana kualitasnya? Nah, kalau menurut saya tidak jelek-jelek amat. Malahan bagus, tapi perlu diketahui tidak sebagus dengan yang original pabrik. Ya iyalah, ini kan original seperempat. Ini barang bukan original pabrik, guys. Ini KW. Ya, kayak gitu ya. Nah, ini barang KW harganya 145.000 dan inilah bentuk rupanya atau penampakannya ya. Nah, kalau kita ada iPhone 5s yang belum pernah diganti LCD-nya atau barangnya itu belum pernah diservis lah, kita bandingkan di sini akan berbeda. Kalau kita lihat gambar LCD-nya ini, kalau yang KW ini, nah di sini saya nggak ada bahan perbandingan, yang original pabriknya juga nggak ada di sini. Nah ini kalau saya lihat-lihat, ini tidak jelek ya, ini bagus. Saya katakan dengan harga segini 145 belum ongkir ini, saya katakan ini bagus. Itu udah lebih dari cukup, bahkan kita untung membelinya dengan harga segini. Kenapa? Yang pertama adalah kalau touchscreen-nya 100% sensitifnya sama dengan yang original pabrik. Tidak ada kendala apapun pada touchscreen. Touchscreen-nya sensitif banget, bak seperti yang original pabrik ya. Touchscreen-nya ini aman, bagus banget touchscreen-nya. Tapi LCD kalau ada bahan perbandingan seperti kataku tadi, ini kelihatannya lebih sedikit kusam kalau saya lihat ya. Kalau ada yang original pabrik itu kita akan bisa lihat kelembutan, ketajaman dan kualitas terbaik dari yang original pabrik. Ya iyalah, namanya original pabrik kan, tiadalah yang seperempat yang bisa menandinginya. Kayak gitulah intinya. Nah, at least kembali kepada harga yang ditawarkan cuma 145.000, bahkan waktu itu 95.000 saat saya berbelanja dan belum naik pada saat itu. Dengan harga 145.000 ini belum ongkir, saya rasa itu udah lebih daripada cukup guys. Itu untung banget kamu dengan harga segitu ya. Apalagi harga kemarin cuma 95.000 by the way. Kalau di tempat saya, di counter saya dan di counter
di daerah saya tinggal di Berau, Kalimantan Timur, untuk penggantian LCD touchscreen yang seperti iPhone 5s ini yang kualitasnya segini, itu 500 ribuan guys ya. Ada yang ngasih 600, 700, 700 udah jarang, tapi ada beberapa. Nah, rata-rata juga 500, 600, tapi paling banyak 500-an. Nah, sementara harga itu ya, harga LCD touchscreen-nya cuma 145.000, katakan saja 200 sama ongkir. Kalau kamu pengen irit ya order aja sendiri, kemudian minta pasangkan sama abang servis. Asumsikan saja harga barang sama ongkir 200, biaya pemasangan di counter untuk kamu minta pasangkan 100, ya 300.000. Nah, hemat 200.000 kan kalau biaya di counter itu 500.000 dengan kualitas segini. Cuma ya resiko ditanggung sama kamu, nggak ada garansi. Kalau barang kenapa-napa ya kamu tanggung sendiri. Cuma ya nggak masalah juga. Kalau kamu masih nasib baik, kamu bisa hemat 200.000. Dan rata-rata kalau kamu berbelanja di toko yang penjualannya udah banyak, rata-rata itu tidak mengecewakan guys ya. Saya udah sering bahkan ratusan kali beli di toko-toko kayak gitu yang penjualannya banyak, yang ratingnya positif, komentarnya positif, rata-rata bagus. Ya, nah ini udah kita gantikan. Nah, itulah review dari saya untuk fisiknya. Kalau kita buka ininya, ini saya belum buka karena ya biar orangnya saja yang buka. Kalau lihat fisiknya, tipisnya sama banget dengan yang original pabrik, tidak ketahuan bahwa ini yang KW atau seperempat kayak gitu. Nah, hanya saja ya, kalau kita bandingkan, hanya saja ketajaman gambarnya tidak setajam dan selembut yang original pabrik. Yang dimana original pabrik itu tiada duanya. Ya, kalau seperempat itu ya kayak gini lah. Cuma kembali lagi kepada harga yang ditawarkan, 145.000 sebelum naik cuma 95.000, itu udah untung banget guys kita. Dan ini udah selesai kita gantikan secara fisik. Kalau menurut saya tidak ada perbedaan dengan yang original pabrik. Touchscreen-nya pun aman, sensitif banget seperti yang original pabrik, hanya saja pada LCD gambarnya kurang tajam, tidak setajam yang original pabrik. Hanya itu saja sih menurut saya. At least nggak masalah kalau menurut saya. Seperti kataku di awal bahwa kembali kepada harga yang ditawarkan cuma 145.000. Itu udah untung banget kita dengan harga segitu guys ya. Nah, itulah review dari saya. Dengan harga 145.000 ini kita dapat kualitas yang segini. Kalau menurutku ini untung banget kita, dan nggak banget-banget juga sih. Untung lah, pokoknya untung aja kayak gitu kan. Dan kalau kita lihat, kalau kita bawa jalan, kalau ini kita lepas atau kita ganti tempered glassnya atau anti goresnya, itu nggak ketahuan bahwa ini yang KW atau yang seperempat ya. Kalau kita cuma lihat sekilas antara yang original pabrik dengan yang seperempat ini, tentunya kalau sekilas itu tidak ada bedanya. Tapi kalau kamu pelototin terus, kamu lihat terus, ya nanti kamu menemukan perbedaan walaupun tidak terlalu signifikan kayak gitu. Cuman dengan harga 145.000 kamu dapat segini, kualitas touchscreen-nya segini, LCD-nya segini, dan bentuk fisiknya sama saja dengan yang original pabrik, dipasang pun presisi, itu kamu udah lebih daripada cukup guys ya. Itu menurut saya kayak gitu ya. Oke, mungkin demikian saja review singkat kali ini. Jika ada pertanyaan, boleh silahkan komen-komen. Jika ada pendapat lain, silahkan komen-komen juga. Dan jika teman-teman pengen sharing sama aku, boleh silahkan DM. Instagramku ada di sudut kiri bawah video ini, @johnitung. Baiklah, sedikit review kali ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you the next video, my brother.